Baik, terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli halin. Wassalatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladzi jaa bidinil islamil mubin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila sa'adatid darain. Wa ba'du, Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh pada bab Al-Hazru wal Ibahah, halal haram dalam kehidupan, memasuki part yang ketiga. Halal haram dalam kehidupan, part yang pertama kita membahas tentang makanan dan minuman. Part yang kedua kita membahas tentang standarisasi darurat dan kebutuhan utama. Yang ketiga kita akan fokus pada aplikasi atau hukum-hukum seputar makanan dan minuman terkait dengan acara makan dalam bentuk besar, kecil, formal maupun yang sering diadakan hajatan di antara kita. Maka materi hari ini tentang halal haram kehidupan, part yang ketiga, ahkamun wa adabut ta'am wasyarab, hukum dan adab terkait makanan dan minuman. Yang pertama, kalau sudah bicara tentang makanan dan minuman, tentu terkait dengan walimah. Walimah berarti pesta atau hajatan. Jadi sejak dulu walimah itu sudah ada. Dan yang paling besar adalah walimatul ursi. Walimah pesta pernikahan. Pasalnya ijabatul walaim wa mawaidil munkar. Menjawab undangan walimah pernikahan dan menghadiri jamuan yang di dalamnya ada kemungkaran. Nah, ini yang terkait dengan hal-hal dalam kehidupan. Apa konteksnya? Teksnya dikatakan ijabatul walimati masyru'atun. Menjawab pesta atau hajatan seseorang itu disyariatkan dalam agama. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak mau pesta, pokoknya udah gitu aja, nah itu bertentangan dengan syariat. Dia harus adakan meskipun sederhana. Nah, jadi penting di situ kalimatnya ya. Saya nggak mau pergi haji walimatus safar, nggak mau saya, repot. Yang tidak diperbolehkan itu buat acara besar-besaran, panggil semua banyak orang, habis itu nggak jadi berangkat, nah itu. Atau besar-besaran menunggu dapat amplop supaya ada modal untuk berangkat, itu nggak boleh. Tapi kalau memanggil orang untuk berdoa, nah itu memang disyariatkan. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan terkait pembahasan ini, bahwa ada ketentuan syariat yang dianjurkan kita lakukan, tapi aplikasinya yang dibatasi oleh ketentuan syariat. Jadi bedakan antara yang dianjurkan syariat, yang kedua yang dibatasi oleh ketentuan syariat. Ini pentingnya kita mengaji, belajar untuk bisa paham mana yang dibolehkan syariat bahkan dianjurkan, dan apa-apa saja dalam kebolehan dan anjuran itu dibatasi oleh ketentuan syariat. Kenapa menjawab undangan ini disyariatkan? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'am ta'amul walimati yamna'uha man ya'tiha wa yadda'i ilaiha man ya'baha wa man la yujib ad-da'wata faqad asallah wa rasulahu. Hadisnya sahih lagi, rawahu Muslim. Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta atau hajatan yang menghalangi orang untuk bisa datang, atau mengundang orang yang dia tidak nyaman untuk datang. Gimana itu?
Baru disebutkan orang yang tidak menjawab undangan dari sebuah hajatan atau pesta, dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memahaminya itu? Nah, kita lanjutkan dulu. Imam Tirmizi mengutip juga hadisnya tadi dari Sahih Muslim. Syarrut ta'am, ta'amul walimah, yadda'i ilaihal aghniya wa yatrukul fuqara. Nah, dapat jawabannya. Jadi ketika kita membaca sebuah hadis, kita tidak boleh terpaku pada satu hadis. Banyak hadisnya. Kadang-kadang hadis ini tidak menjelaskan spesifik, nanti hadis lain menjelaskan itu. Nah, itulah yang disebut dengan perlunya belajar metodologi hadis. Namanya apa? Manahijul muhaddisin, metodologi ilmu hadis. Nanti ada hadis yang kontradiktif, ada hadis yang bervarian, ada hadis ini. Itu perlu dipelajari, sehingga memahami hadis perlu juga ilmunya atau metodologinya. Pada Sahih Muslim kalimatnya tegas, seburuk-buruk makanan adalah makanan yang isinya hajatan, mencegah orang datang, mengajak orang yang tidak mau diundang. Nah, kita pernah kan kalau mau acara itu datang kondangan, kita nggak tahu nih siapa, datang aja undangan itu. Mungkin karena kita tokoh masyarakat atau orang terkenal gitu ya, atau komplek perumahan datangnya. Ini siapa ini? Kan begitu ya. Nah, ternyata sudah program, dicetak semua nama dari ujung ke ujung kan begitu kan. Nah, itu masuk kategorinya. Ternyata kata Imam Tirmizi disebutkan seburuk-buruk makanan adalah makanan hajatan yang memanggil orang-orang kaya dan tidak memanggil orang-orang miskin. Bagaimana itu? Kalau undangan VVIP makanannya beda dengan undangan biasa. Itu maksudnya seburuk-buruk makanan. Adapun kemasannya berbeda boleh, isi makanannya sama, tapi untuk keluarga tamu penting prasmanan, untuk yang umum nasi kotak itu boleh, tapi isinya sama. Tapi kalau berbeda itu masuk kategori syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan yang mengkhususkan orang-orang kaya karena amplopnya gede misalnya, dan meninggalkan orang-orang yang susah karena amplopnya nggak ada isinya. Nah, kan gitu. Ini kan halal haram dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Kenapa saya bisa menyampaikan itu? Ternyata di kampung halaman atau di masyarakat itu terjadi. Dan saya termasuk mendapat kisah dengan riwayat yang sahih, karena saya waktu itu nikah. Gitu ya. Ada itu, coba lihat si fulan, berapa dia ngasih amplopnya. Karena isunya dia kalau ngasih amplop isinya 2.000. Jangan bersuuzon kan begitu ya. Tapi saya penasaran, sudah lain kan Pak Ustadz? Dibuka, bener. Udah berapa kali percobaannya? Ini sudah percobaan yang kelima. Isinya sama, berarti memang dialah orangnya yang selalu kalau kondangan isinya 2.000. Masya Allah. Sampai segitunya kan? Saya pertama nggak percaya itu. Tapi ketika saya menikah, ada yang begitu. Masya Allah, luar biasa gitu. Saya bilang, siapa yang mensyariatkan amplop-amplop ini kan begitu kan? Padahal kan itu sebenarnya apa? Pesta hajatan, ngajak orang untuk makan bareng, lalu yang diajak ini ingin berbagi kan begitu. Lama-lama jadi tradisi. Karena tradisi, lihat kondisi. Kalau sudah lihat kondisi, maka undangan awal bulanlah yang paling banyak daripada undangan akhir bulan. Kan begitu jadinya. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, ketika buat hajatan itu dia sudah menghitung estimasi sumber pemasukan, udah hitung dia itu. Yang belum pasti saja udah diakui. Saya bilang, nanti kalau saya buat pesta undang ini biaya ini, kira-kira kalau undangan ngasih dapatlah separuh. Masya Allah, ngalahin BUMN ini. Karena BUMN gitu cara menghitung asetnya, yang belum pasti dihitung supaya surplus kan gitu. Sampai sebegitunya.
Dan ternyata Rasul sudah mengantisipasi itu hebatnya kenabian itu, nubuat itu, dia melihat. Apa katanya? Wa man lam yujib ad-da'wah faqad asallaha wa rasulah. Orang yang tidak menjawab undangan karena tidak ada uzur syar'i, maka dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengundang orang itu tidak nyaman diundang dan tidak kenal, itu juga bertentangan dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mulai itu. Silakan Pak. Boleh langsung ya. Iya. Silakan. Betul. Iya. Baik. Bagaimana kita menyikapi orang yang memaksakan, Pak ya? Ada dua pemaksaan itu, Pak. Ada pemaksaan internal, ada pemaksaan eksternal, Pak. Saya sebelum jawab pertanyaan Bapak itu, ada satu kisah. Teman saya juga salah seorang tokoh juga, anaknya lahir. Ini sebelum menjawab itu, tapi insya Allah ada koneksinya ini. Wah Haji, kan anak udah lahir tuh, kenapa nggak akekahan? Wah, ini pemaksaan eksternal. Ah, saya nggak ada uang. Masa Pak Haji nggak ada? Sebulan aja ada. Hari pertama diomongin begitu. Besok ketemu di masjid, omong lagi, Pak Haji, kapan ini akekah? Yang lain akekah loh Pak Haji ini. Ini kan anaknya luar biasa ini. Hari kedua, hari ketiga diomongin, istrinya ke majelis taklim, kapan Bu akekahnya? Hari keempat, ditanya rekan kerjanya, teringatnya saya nggak ada ya acara akekah ya. Hari kelima, hari keenam berpikirlah Pak Hajinya, wah berarti memang pada minta ini, padahal dia nggak punya uang kan. Akhirnya dibuatlah akekah itu besar, dihitung satu komplek nggak cukup, teman istri, teman pengajian, wah ternyata biayanya separuh biaya pernikahan. Itu baru akekah itu. Saya diundang, nah, nitip dia, Pak Ustadz tolong bahas pembahasan tentang pemaksaan eksternal dalam akikah. Wah dipesan saya begitu. Nah, itu pemaksaan eksternal itu. Ya kadang kita ini suka bercanda. Ya saya sih nggak maksa Pak Haji, cuman bercanda aja. Tapi tiap hari diomongin, itu kan bukan bercanda, serius itu. Terpaksa kan, utang sana utang sini. Nah, jadi itu kalau eksternal. Pemaksaan internal biasanya karena dua hal. Satu, saya sudah banyak menghadiri banyak undangan dan saya sudah investasi di seluruh tempat undangan. Sekarang masanya saya mendapatkan investasi kembali. Kasih itu pemaksaan internal. Saya sudah menghadiri banyak orang kondangan, sekarang saya nih yang hajatan supaya uangnya kembali. Yang kedua biasanya mufakharatan wariyaan. Apa kata dunia? Masa saya nggak buat hajatan, saya tokoh ini aja gitu. Nah, itu saja sudah bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, karena ada di situ ria, karena ada di situ bangga, karena ada di situ terpaksa, apalagi biayanya dengan mengutang. Sehingga sangat tidak dianjurkan. Kalau buat hajatan tidak mampu, maka sebaiknya berdasarkan kemampuan kita. Tapi memang kita sebagai masyarakat juga harus juga bijaksana. Jangan kita juga ikut komentar. Oh, Pak Haji kemarin nggak ada hajatan ya, mungkin dia sudah bangkrut. Nah, jangan juga itu. Nanti dengar dia nggak terima dia kan gitu. Saya heran itu Pak Haji. Si fulan acara dia enggak, memang Haji pelit itu. Biasa begitu. Jadi kita pun bijaksana juga. Kalau nggak ada jangan ditanya, jangan diledek, jangan dicanda, jangan dikomentari. Jadi harus dua belah pihak ini. Masyarakatnya juga tidak membebani, yang ini juga kalau mampu silahkan, kalau tidak jangan dikomentari. Kalau bahasanya saya Sumatera itu, teringat saya Pak Haji, si fulan buat acara kemarin makannya ini. Pak Haji kenapa makannya ini? Nah, saya mau tahu aja nih, penasaran. Padahal itu nanya sekaligus ngenyek itu kan begitu. Kita juga harus bijaksana. Kalau diundang alhamdulillah,
diberikan hidangan ala kadarnya. Jika kita tidak perlu mengomentari tidak baik, ya diundang datang. Kalau tidak bisa, ya minta maaf, selesai. Kalau itu kita bangun, maka insya Allah yang namanya syiar biar tekor asal kesohor itu nggak terjadi itu. Semampunya saja. Dan kalau dia bilang saya tidak ada hajatan, kita maklumi saja. Mungkin dia aja kebutuhan yang lain. Jangan kita mau cari tahu plus WA pribadi. Mohon maaf Haji, konfirmasi biar saya nggak suuzon. Kenapa nggak ada acara? Gitu. Nggak usah. Karena itu ada pemaksaan internal dan eksternal. Yang eksternal itu yang paling repot itu. Yang sering saya ilustrasikan kalau memberikan ceramah walimatus safar pergi haji. Tiba-tiba dia pergi haji di komplek yang terakhir dia sendiri pergi haji. Bayangkan itu bawa oleh-oleh satu komplek kan gitu. Yang sebelumnya kan dikit ya. Dia terakhir yang berangkat haji dari satu komplek itu. Berarti kan dia harus bawa oleh-oleh satu komplek. Stres nanti dia itu di haji itu. Gimana bawanya kan begitu kan? Karena tinggal dia sendiri yang belum berangkat haji, yang lain udah berangkat. Dan dia sudah mencicipi semua oleh-oleh yang berangkat haji di komplek itu. Nah, itu kan kalau nggak kita luruskan terbebani itu. Saya mengisi di Ciapus walimatus safar, saya sampaikan itu. Habis acara saya disalam sama, makasih Pak Ustadz. Jadi saya nggak terbebani, saya sudah mikir ini. Oleh-oleh harus saya bawa gini. Saya sudah siapkan ponakan saya untuk nunggu di Tanah Abang, belanja di sana. Nanti ketika pulang bandara bersamaan dibawa, supaya kesannya seakan-akan oleh-oleh dari haji. Itu kan sudah nggak mabrur itu. Itu sudah haji pencitraan itu. Tapi gimana? Karena semua nunggu kan begitu. Nah, ini harus kita rubah juga. Nah, ini yang disebut dengan pemahaman antara ketentuan syariat dengan batasan-batasan yang dibatasi oleh syariat. Jadi menjawab undangan, mengadakan undangan walimah disyariatkan, tapi batasannya tidak sampai melanggar ketentuan syariat, apalagi isinya maksiat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti ada yang komen itu, Pak Ustadz, wah enak yang dapat wasiat tausiah hari ini Pak Ustadz, yang belum pesta. Yang udah pesta, wah rugi nih, kita udah nanam saham di mana-mana. Wah repot juga kan menjelaskannya kan. Enak yang belum hajatan, di sini ya. Kita yang udah hajatan undangan kemana-mana. Nah, itu juga jadi masalah itu. Baik. Wala khilafa fi anna walimatal ursi sunnatun masyru'ah. Tidak ada perbedaan ulama bahwa hajatan pernikahan walimatul urus itu sunnah yang disyariatkan berdasarkan hadis Nabi kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, ini penting ini. Abdurrahman bin Auf salah satu pengusaha besar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekayaannya selevel dengan Utsman bin Affan itu. Tapi Rasul mengeluarkan hadis kepada dia, bukan kepada orang lain. Dia pengusaha kan. Ketika Abdurrahman bin Auf menikah, apa kata Rasul? Aulim balau bisyatin. Rasul ingin bilang, wahai Abdurrahman bin Auf, ketika dia menikah, kata Rasul, buatlah hajatan meskipun hanya dengan seekor kambing. Pertanyaannya, padahal bisa nggak Abdurrahman bin Auf itu membuat pesta besar? Dia pengusaha besar. Tapi hadis Rasul malah meskipun hanya seekor kambing. Artinya bukan materi yang dipestakan, tapi niatnya berbagi kebahagiaan. Karena saat itu hajatan yang paling murah biayanya adalah memotong seekor kambing, paling murah itu. Kalau di kita berarti motong ayam ya. Karena di sana kambing yang paling murah kan begitu. Hajatannya itu. Padahal kan Rasul bisa aja bilang sama Abdurrahman bin Auf ya, pengusaha besar, ketika menikah buat pesta besar, kan bisa. Dia kan pengusaha besar yang dalam sejarah ketika hijrah ke Madinah, dia ditawari rumah nggak mau, ditawari harta nggak mau, dikasih istri nggak mau, dia mau cari sendiri. Dia hanya minta tunjukkan saya di mana pasar. Nah, kan dia begitu orangnya. Terus dia berdiaga langsung jadi pengusaha. Tapi Rasul masih ingatkan, Abdurrahman bin Auf nanti kalau menikah tetap buat hajatan meskipun dengan seekor kambing. Jadi poinnya bukan seekor kambingnya, tapi anjuran syariat berbagi kebahagiaan. Jadi kalau ada yang menikah nggak ada biaya, buat kecil saja dan minta maaf. Kalau memang tidak bisa mengundang banyak orang, dan itu diucapkan kalau di grup, mohon maaf, mohon doa, tidak bisa mengundang banyak.
Karena ada orang sebagian yang tersinggung kalau nggak diundang, tapi ada juga sebagian yang bahagia kalau nggak diundang. Alhamdulillah, ya kan? Apalagi pemberitahuannya akhir bulan itu repot itu biasanya. Itu contohnya begitu. Wal mansus lada ashab Syafi'i, tapi mazhab Imam Syafi'i berpendapat mengadakan walimatul urus itu hukumnya wajib. Tapi bukan Syafi'inya, pengikutnya, murid-muridnya mengatakan makan wajib. Kenapa? Berbagi kebahagiaan menggunakan hadis Rasul idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada orang sangat dianjurkan. Jadi kalau ada orang memaksakan diri berbagi tidak masalah. Ngutang yang tidak dibolehkan kan begitu. Tetap, karena kata mazhab Syafi'i justru ini penting. Kenapa? Idkhalus surur, memberikan bahagia kepada orang. Bahkan bagi kita yang anak kuliah, anak kosan, itu senang, itu sering-sering aja ada kondangan. Bahasnya apa? Perbaikan gizi kan? Li'annahu ta'amun lihadisin surur falam tajib kasairil walaim. Walimatul urus menjadi spesial karena itu berbagi kebahagiaan, tidak berlaku sama terhadap walimah-walimah yang lain. Walimatus safar, peresmian rumah, itu tidak harus wajib makannya. Tapi kalau pernikahan, kata mazhab Syafi'i diwajibkan, kata yang lain disunnahkan. Wa hadza qaulu aksaril ulama. Dan menjawab undangan sepakat mayoritas ulama hukumnya wajib, kecuali mazhab Hanafi hukumnya sunnah. Jadi mazhab mayoritas ulama selain Hanafi siapa itu? Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib hukumnya menjawab undangan. Tapi mazhab Hanafi hukumnya sunnah. Dan pendapat mazhab Hanafi inilah yang relevan saat ini. Di saat undangan bukan lagi menghadiri pernikahan, tapi sebenarnya transfer isi amplop. Maka pendapat mazhab Hanafi yang bagus ini, sunnah. Karena banyak orang pusing dia kalau datang ke undangan itu. Bayangkan Sabtu Minggu datang undangan 5 tempat kan begitu. Kali 4 minggu 20 tempat. Ada 50.000, 1 juta udah. Kalau yang ngasih 50.000 kan begitu. Nah, maka mazhab Hanafi relevan, hukumnya sunnah. Mazhab lain wajib. Dulu kenapa dikatakan wajib? Karena undangan pernikahan itu datang untuk makan, berbahagia, mengucapkan selamat. Kalau sekarang berubah, investasi. Nah, jadi bergeser dari mengapresiasi pernikahan kepada menerima apresiasi dari pernikahan. Maka mazhab Hanafi lebih rasional, sunnah. Nah, ini juga harapan baru bagi orang-orang yang merasa tidak nyaman diundang. Wah, mazhab Hanafi sunnah. Yang 3 wajib. Dan saya termasuk yang merasakan langsung ketika ada jemaah saya dalam satu masjid lain, dia ketua DKM. Ketika saya sampaikan ini, dia langsung berazam kalau dia menikahkan putrinya. Saya diminta mengisi tausiah anaknya. Saya pastikan Pak Ustadz, saya tidak akan meminta sepeser pun. Dan itu dibuktikan, dan saya masih simpan kartu undangannya itu. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir. Mohon maaf, kami tidak menerima hadiah, kami tidak menerima apapun, yang penting Bapak Ibu datang ke pesta anak saya. Wah, saya bilang hebat ini. Saya sering jadikan contoh beliau itu. Sekarang udah almarhum, kemarin wafat. Berani menulis begitu, itu berarti kan konsekuensinya besar itu. Berarti biayanya full ditanggung dia sendiri kan begitu kan. Berani dengan rasa hormat, bukan sombong, bukan apa, kami tidak menerima hadiah maupun amplop dari, yang penting hadir. Masya Allah. Saya waktu itu hadir di Cawang, apa ada gedung serbaguna ya, seharian full itu. Saya bilang kalau ini diteruskan seperti ini, inilah tradisi yang baik. Ke depan orang tidak akan terbebani. Ada yang nyeletuk kan ibu-ibunya. Iya Pak Ustadz, yang belum nikah, yang sudah ngadakan, yang sudah ngadakan tenang, yang belum ini Pak Ustadz, kita sudah investasi di semua tempat. Itu repot juga kan. Apalagi dia yang sudah bertahun-tahun menghadiri kondangan, pas anaknya kondangan nggak dapet, ngitung dia. Ini merubahnya tradisi berat, perlu kesadaran bersama. Dan sudah ada yang mencoba. Dan katanya Pak Ustadz, alhamdulillah ketika saya sempat ditolak oleh keluarga besar saya, keluarga besar besan saya
Saya yakin sama Allah, alhamdulillah setelah menikah mantunya dapat panggilan ke Kalimantan, kerja di perminyakan. Wah, berlipat-lipat karena di awal sudah ikhlas mengundang orang untuk makan enak dengan fasilitas yang lengkap. Karena waktu itu saya diundang masuk, foto booth dulu, foto keren, baru masuk lagi, makan dikasih ini, pulang nanti kita dikasih foto dalam bentuk bingkai. Wah, kan gede itu. Nih, saya bilang, ini kayak foto di Hollywood aja, saya bilang gitu ya. Jadi masuk di foto, kita makan, pulang dikasih souvenir, terus dikasih foto, udah dibingkai. Wah, itu cepat kerjanya itu kan. Mantap ini, saya bilang gitu ya. Wah, itu berarti kan biayanya nggak kecil itu. Dan dia berani menuliskan itu. Saya bilang perlu ditiru. Apakah kita sanggup? Nah, itu kembali kepada pemahaman kita terhadap syariat ini. Biasanya nanti cobaan terberat nanti ngadepin ibu-ibu, istri-istri kita. Wah, gimana, kita udah banyak ngasih kok, gitu ya. Itu perlu diteruskan. Nah, perlu pemahaman. Dan biasanya kalau bicaranya itu adalah bagian daripada membahagiakan orang, tidak masalah. Oke. Jadi mayoritas ulama sepakat menjawab undangan hukumnya wajib, kecuali mazhab Hanafi hukumnya sunnah. Dengan relevan saat ini di mana orang terpaksa kondangan, mazhab Hanafi jauh lebih relevan, sunnah. Kalau nggak bisa datang ya sudah gitu. Karena luar biasa kondangan itu, mulai dari akekahan, khitanan, pernikahan, kecuali nikah lagi, itu nggak banyak undangannya, itu biasanya rahasia, terbatas itu biasanya. Maksudnya nikah yang kedua, biasanya undangannya nggak besar-besaran itu, khusus dipanggil itu ya. Oke, kok tahu Ustaz? Pernah diundang khusus soalnya untuk acara khusus kan gitu ya. Baik. Inda Syafi'iyah wal Hanabilah tajibul ijabah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, wajib hukumnya menjawab undangan pernikahan jika di dalamnya tidak ada kemungkaran atau perbuatan yang sia-sia. Nah, dari sinilah muncul istilah di masyarakat itu kalau menghadiri pernikahan yang sudah hamil duluan, kan ada begitu ya. Saya nggak mau datang karena itu kemungkaran. Salah memahami hukum fikihnya. Terkait orang yang sudah hamil di luar terus dipestakan, itu bukan perbuatan mungkar. Karena dalam hukum fikih dikatakan itu perbuatan mereka yang salah, tapi ketika walimatul urus itu adalah berbahagi-bahagia, kita diwajibkan datang. Yang maksud dalamnya tidak boleh ada kemungkaran, dalam acara walimah itu ada kegiatan maksiat. Dalam acara walimah itu ada perbuatan yang sia-sia. Nah, biasanya mohon maaf ketika pesta pernikahan malamnya organ tunggal, itu biasanya. Dan saya pernah itu diundang, insya Allah Pak Ustadz tidak ada organ tunggal ketika Pak Ustadz ceramah. Betul, pulang saya ceramah udah organ tunggal. Nah, aduh, saya bilang saya nggak mau datang, saya bilang insya Allah Pak Ustadz kami pastikan demi Allah, katanya. Nggak ada begitu-begitu Pak Ustadz, kita doa. Oke, saya datang isi tausiah. Pulang saya, Pak Ustadz buat, tapi setelah Ustadz pulang katanya. Oh, kan begitu ya. Nah, itu jelas begitu ada kemungkaran. Mazhab Maliki, tajibul ijabah, wajib menghadiri undangan walimah pernikahan sama dengan madhab Syafi'i dan Hambali. Hanya bedanya Maliki tidak mensyaratkan ada kemungkaran nggak wajib datang. Jadi yang saya katakan tadi, mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, Hambali wajib mendatangi undangan pernikahan. Cuman Syafi'i, Hambali mensyaratkan kalau isinya ada kemungkaran dan sia-sia nggak wajib hukumnya. Maliki pokoknya diundang datang. Adapun nanti ada kemungkaran, datang ucap selamat langsung pulang. Jangan lama-lama di situ. Wa tustahabbu, dan sangat-sangat dianjurkan ijabatu ma yaf'aluhu ar-rajul bi khawasi ikhwanihi tawaddudan, apalagi teman akrab, teman dekat, teman kerja, soulmate, itu sangat dianjurkan. Diupayakanlah kan begitu ya. Wa tajuzu, tapi boleh menjadi hukumnya boleh seperti kata mazhab Hanafi, seperti dakwanya akikah, kalau datang enggak apa-apa. Biasanya ini bukan teman dekat, sekedar kenal kan begitu ya. Nah, maka
Nah, itu biasanya datang seperti mendatangi acara akekah. Wa tukrah, jatuh menjadi makruh ma yaf'alu lil fakhri wal mubahah, untuk megah-megahan. Nah, ini baru hukumnya makruh. Menjadi haram kalau isinya ada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Rasulullah SAW. Tapi kondisi menjadi boleh, menjadi dianjurkan, menjadi makruh, menjadi haram ini kita tidak bisa tahu kalau tidak diinformasikan. Tapi kalau nggak diinformasikan ya kita tidak ada dosa di sini karena kita nggak tahu kan. Biasanya itu informasi yang harus kita klarifikasi. Kalau jawabannya nggak ada ya sudah. Makanya saya kata, Pak Ustaz gimana ya? Saya tanya waktu nggak ada. Setelah saya pulang ya nggak tahu kan begitu. Karena waktu saya datang tidak ada kan begitu. Nah, itu pentingnya seperti itu. Saya pernah juga diundang tuh di Hotel Aston, daerah Sentul itu, hajatan juga. Kalau itu saya tanya kapan nyanyi-nyanyinya. Setelah makan Pak Ustaz, ya udah saya makan langsung pulang. Dan dipahami oleh jemaah itu, ya kita masuk ke wilayah makan langsung pulang aja karena mengundi undangan. Wal mustahab, dan sangat dianjurkan, nah ini yang mungkin kita banyak lupa, setelah kita mencicipi hidangan makanan walimatul urus itu kita berdoa untuk yang mengadakan hajatan. Jadi kalau kita habis makan tuh, ya Allah semoga diberkahi, yang punya hajatan diberikan barokah lebih banyak lagi. Betul ya? Nah, yang sering kita lakukan komentar. Wah, tadi yang sana saya nggak dapat, udah keburu habis. Yang sono saya udah ngantri nggak dapat, kan begitu ya? Emang kenapa? Di sana itu yang mie Aceh udah habis, yang sana itu laksa udah habis. Jadi makan apa? Ya makan bakso kuahnya aja katanya. Wah itu nggak, nah itu nggak masuk bagian itu. Yang sunahnya apa? Setelah makan apapun yang dimakan apa? Doakan yang berhajat semoga dapat keberkahan. Apa kata Rasul ketika menghadiri undangan Sa'ad bin Mu'az makan di rumahnya, waktu itu diundang buka puasa bersama. Mu'az, ya Rasul ayo buka puasa bersama. Nah, ini menunjukkan Rasul nggak ke masjid itu. Salat di mana jamaahnya? Di rumah Sa'ad, karena buka puasa bersama. Puasa bersama, apa kata Rasul? Aftara indakumus shaimun. Hari ini kita berbuka puasa. Wa sallat alaikumul malaikah, malaikat mendoakannya. Wa akala ta'amukumul abror, dengan dimakan oleh orang yang berpuasa menjadi keberkahan bagi yang menghidangkan makanannya. Jadi ini merupakan tradisi yang baik. Nah, kalau misalnya puasa-puasa, apalagi puasa-puasa yang terkenal ya, puasa Asyura, puasa Arafah, nah itu perlu kita undang, ayo ke rumah kita buka bersama. Itu bagian dari tradisi yang disampaikan oleh sahabat Rasul Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. In alimal mad'u biwujudi munkar, apabila yang diundang sudah terkonfirmasi bahwa acara itu ada kemungkaran, ada musik-musik yang diharamkan, ada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat, ikhtilat, terjadinya banyak maksiat qabla hudurihi, sebelum datang kondangan, fala yahdur, maka tidak wajib dia hadir. Ada yang nanya ini, Ustaz, bagaimana kalau acaranya terkonfirmasi undangan sekaligus sosialisasi capres misalnya? Wah, saya bilang, ada yang nanya repot juga, saya bilang. Isinya maksiat enggak? Enggak, ya udah datang aja kan begitu kan. Tapi kalau isinya maksiat, tidak boleh. Maka tidak diwajibkan. Apa dasarnya? Hadis Rasul dari Imam Bukhari dan Abu Dawud, hadis sahih, la yakunanna min ummati aqwamun, nanti akan datang suatu masa umatku yastahillunal khamra wal khinzira wal khizza, menghalalkan minuman keras, babi dan pakaian-pakaian yang tergabung dengan sutra dan hiburan-hiburan dari petikan biola dan gesekan alat petik, di mana orang melakukan maksiat dengan kegiatan itu. Jadi kata-kata al-ma'azib, ada musik, terus ada kemegahan, kemewahan yang sifatnya tabzir, kemudian minuman keras, kemudian makan babi yang diharamkan.
Kalau itu dihilangkan maka hukumnya menjadi boleh. Misalnya ini tidak ada musik Pak Ustadz, tapi musiknya apa? Musik instrumental. Ada musiknya Pak Ustadz, tapi selawatan, nggak ada yang nyanyi. Ada yang nyanyi Pak Ustadz, tapi misalnya laki-laki, nyanyiannya apa? Nyanyian jihad, nyanyian sholawat, ya nggak apa-apa. Yang penting tidak di situ menghalalkan yang haram, barang-barangnya diharamkan, dan apalagi mutlak haram seperti makan babi, ya itu nggak boleh. Wa fil lafzin la yashrabanna nasu min ummatil khamra yusammuna bi, ada juga nanti suatu masa umatku kata Rasul memang dihidangkan minuman itu bukan minuman keras tapi mirip-mirip. Nah, ini bukan minuman keras Pak Ustadz tapi mirip. Nah, nggak boleh juga karena kaidahnya setiap yang memabukkan hukumnya haram. Nah, kalau sekarang ditambah lagi sama para ulama, para kiai, ini produk Israel nih, berarti jangan hadirkan kan begitu. Nah, yang boikot nih jangan nih, karena fatwa ini mengatakan yang produk Israel jangan dihidangkan. Nah, masuk. Kalau begitu Pak Ustadz, ya kasih air putih aja. Nah, itu kan nggak ada produk boikot itu, kan begitu ya. Kemudian yakhsifullahu bihumul ard wa yaj'al minhumul qirata wal khanazir, mereka akan seperti binatang yang akhirnya menghalalkan segala cara. Jadi dasarnya hal-hal yang mungkar dan terkonfirmasi maka kita tidak wajib hadir. Tapi kalau belum terkonfirmasi, misalnya sudah di tempat baru tahu, nah itu kita tidak gugur kewajiban menghadiri undangan. Kita lihat, wa in hadaral mad'u fa fuji'a bil munkar. Kalau dia sudah sampai di tempat itu ternyata isinya mungkar, kalau yang dihidangkan itu adalah minuman keras, fala taqud, maka jangan duduk, cukup ucapkan selamat langsung pulang. Jadi bukan udah sampai langsung pulang, nggak boleh, karena kan kita diundang. Tapi isinya nggak benar, datang, ucapkan selamat langsung pulang. Saya berapa kali itu, karena saya lihat, ada ininya, saya tanya, ini Pak acara, sudah saya datang, karena menghormati yang mengundang saya, jemaah kita, saya salamin, udah langsung pulang, minta izin. Jadi bukan langsung pulang, karena mungkar langsung pulang, enggak. Kita datang, ucapkan selamat, salamin, habis itu langsung pulang. Apa dasarnya? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil julus ala ma'idatin yashrabu 'alaiha al-khamr wa an ya'kula ar-rajul wa huwa munbatih 'ala batnih. Diharamkan makanan yang di dalamnya banyak hal-hal yang diharamkan, apalagi tidak ada tempat yang layak untuk makan sebagaimana kita makan. Biasanya yang paling berat itu standing party ya, yang berdiri-berdiri itu. Nah, kalau kira-kira nggak bisa dihindari, hadir ke undangan, makan sekedarnya langsung izin, gitu ya. Karena kan tidak semua itu ya disediakan begitu. Wa in kana fil manjil, tapi kalau dia dalam sebuah ruangan, itu kan ruangan terbuka, boleh kita izin. Kalau ruangan tertutup seperti hall atau rumah atau gudang serbaguna, maka berusaha dia menghindarinya. Kalaupun tidak bisa, maka dia duduk sebentar lalu izin. Kalau nggak bisa keluar juga karena keadaannya crowded, karena memang prosesnya lama, ya duduk saja, tidak mengikuti kegiatan yang sifatnya maksiat. Setelah itu izin lalu minta pulang, makan yang dihidangkan, yang halal-halalnya, kemudian duduk di tempat yang disediakan, berapa menit izin langsung pulang. Jadi tetap dalam Islam itu ketika melihat kemungkaran ada adabnya, nggak langsung pulang saja, apalagi langsung bakar ini, nggak begitu, ada adabnya. Datang, ternyata begini, duduk sebentar minta izin pamit, karena kita diundang. Kewajiban undangan itu tegas. Adapun isinya bertentangan, kita izin dengan mengucapkan selamat dahulu kepada yang mengundang kita, agar dia tahu ke depan dia akan berpikir mengundang kita kalau tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Oke, sekarang kita masuk ke praktek aplikasinya, adab makan dan minum yang tadi kita akan bahas. Pertama, disunnahkan bagi yang makan atau minum membaca basmalah di awalnya dan mengucapkan alhamdulillah di akhirnya. Jadi minimal bismillah,
Setelah makan minimal alhamdulillah. Kalau mau lengkap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau habis makan lengkapnya alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nah, lihat, kita bersyukur ya anak-anak kita hafal semua. Kita sudah lupa. Saya tanya dulu, Bapak hafal nggak? Hafal waktu kecil, udah gede lupa. Berarti kan memang nggak dibaca. Itu untuk setoran hafalan aja. Nah, ini kita biasakan ya, supaya dibaca sebelum makan dan sehabis makan. Yang kedua, walil akil ghuslul yadaini, disunnahkan mencuci kedua tangan sebelum dan sesudahnya, membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, lupa baca basmalah, maka bacalah bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nih, Ustaz nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya udah dengan nama Allah di awal dan akhir makan. Kalau lupa, berarti dalam Islam apa? Lupa pun masih ada solusinya. Berapa? Satu lagi ya, saya percepat. Mengangkat suara untuk dibaca bersama sebagai syiar. Jadi kalau makan itu, kalau lagi sama, kita boleh angkat suara bismillahirrahmanirrahim. Niatnya apa? Bukan untuk riya. Mana tahu ada yang lupa baca doa, mengingatkan. Apalagi diajak doa bersama. Tapi kalau selesai makan, tidak disunahkan mengangkat suara. Alhamdulillah dalam hati. Mulainya itu mengajak orang. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian kalau makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Yang ketujuh, makan yang disediakan. Kalau banyak pilihan dia boleh memilih. Tapi kalau enggak ada pilihan, makan yang disediakan saja. Kemudian kalau pakai tangan makannya sunnah dengan 3 jari. Nah, 3 jari supaya tidak mengotori semua tangan. Tapi kalau enggak bisa ya terserah. Yang penting makan pakai tangan, sidukan. Kemudian makan sekedarnya. Nah, ini sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk tubuh kita. Jadi ini juga termasuk kategori supaya kalau orang buat hajatan nggak kurang. Kalau semua menggunakan hadis Nabi makan seperlunya nggak kurang. Karena kalau enak makanannya biasanya kurang. Nah, ini kisah lucu ini waktu dulu kalau masih ingat masih UN ya. Karena ada itu kalau UN dulu kan, sebelum sekarang dihapuskan, ada istighosah kan. Istighosah doa bersama. Kebetulan yang santrinya itu siswanya kelas 12 sekitar 50 orang. Datang orang tuanya berarti kan 2 orang kali 3 150. Dipesanlah makannya, snacknya 200. Berarti lebih 50 kan. Habis doa karena snacknya enak, kurang. Saya bilang, yang ngambil 2 kita doakan nggak lulus UN, balik lagi kuenya itu. Itu kan luar biasa itu. Karena enak ngambilnya lebih. Saya bilang, Pak ya tolong kembalikan, kita baru istighosah, kita doakan nanti nggak lulus UN, balik lagi kuenya. Ada yang minta maaf. Nah, ini kan makan seperlunya. Kemudian tidak boleh tabzir ketika makan, ambil seperlunya, kalau kurang tambah. Nah, jadi orang nambah makan itu tidak aib. Cuman kita kan kadang sudah kadung malu ya. Tambah malu kan pesta begitu. Nah, ambil sekedarnya, kalau kurang baru ditambah. Jangan makan sambil berdiri, apalagi sambil terlentang, dan tidak dianjurkan menghembus makanan atau minuman yang masih panas, tunggu sampai dingin. Karena itu akan memberikan banyak zat-zat yang beracun. Kemudian dikunyah dengan baik, dikunyah dengan lama, makannya tenang, dan tidak boleh minum dari tempatnya kecuali disediakan tempatnya, dan boleh minum berdiri tapi afdolnya duduk. Nah, ini untuk menjawab kalau statusnya ketika banyak orang nggak ada tempat duduk, maka minum seperlunya, tapi afdolnya kalau bisa duduk. Saya termasuk orang yang kalau diundang standing party itu, saya akan cari tempat itu bisa duduk bentar aja gitu. Kalau nggak ada, paling tidak ada tempat duduk dikit, duduk bentar, minum sudah gitu, sekedarnya gitu. Tapi kalau nggak bisa karena memang nggak ada tempatnya, makan sekedarnya, baru kemudian meninggalkan. Kemudian makan sesuai yang diberikan, mengambil makanan sesuai yang diberikan. Kemudian tidak banyak bicara ketika makan, dan juga tidak diam sama sekali. Jadi banyak bicara ketika makan itu ciri khas orang Yahudi, tapi diam nggak bicara sama sekali itu ciri khas orang Majusi. Berarti sedikit saya bicara, tapi tidak boleh diam sama sekali.
Yukrahu sukut li'annahu tasyabbuh bil majus. Jadi yang makan diam aja itu seperti majusi, terus makan ngomong aja itu seperti Yahudi. Terus gimana caranya? Ya sekedarnya. Cuman kadang-kadang suka lupa itu. Apalagi lagi makan ditanya hukum, udah cerita panjang lebar. Jadi, tapi biasanya itu memang untuk bersilaturahim ya. Maka mengunyahnya pelan-pelan, dimakan dengan santai, apalagi bukan makanan berat. Ya, makan-makan kalau kita habis ngaji ya, itu masih diperbolehkan karena sifatnya bersilaturahim. Yang ke-18, tidak dimakruhkan menghina makanan yang diberikan atau memberikan komentar yang tidak baik. Jadi kalau diberikan terima, kalau nggak suka makan sekedarnya, tapi tetap dimakan. Karena Rasul pernah dihidangkan cuka, Rasul nggak nolak, tapi dimakan sedikit saja sebagai menghormatinya. Nah, ini saya ambil dari kitab lain, namanya Wasaya Rasul, kumpulan hadis Rasul pada hadis ke-39 tentang 200 wasiat Rasul. Sama dari pandangan ini dari kitab lain saya ambil, nama kitabnya Wasaya Rasul wa asaruha fi islahil fardi wa taqwil mujtama li Syekh Muhammad hadis ke-39. Apa kata beliau? Memastikan makanan dan minuman itu halal tidak haram. Ini penting. Bagaimana caranya? Kalau kita ajarkan anak kita kalau beli makanan, suruh anak kita lihat logonya. Kalau ada logo halal berarti haram. Sekarang tambah lagi, lihat daftarnya, produk Israel enggak kan begitu. Nah, ditambah sekarang dengan fatwa MUI. Nah, mulai anak kita diajarkan itu. Yang kedua, cuci tangan kanan, kedua tangan kanan sebelum makan, meletakkan makanan di lantai bukan di meja, sunnah Nabi. Tapi untuk yang ketiga ini dulu memang tidak ada meja ya, karena itu untuk para raja-raja. Nah, sekarang sudah ada, yang penting tidak ada rasa kesombongan, silahkan. Yang keempat, cari tempat duduk yang nyaman, tidak mengganggu orang. Yang kelima, tidak makan dengan posisi bersandar, tidak dianjurkan. Sebagai bentuk ibadah, ketakwaan ketika makan dan minum. Jadi niatkan, ya Allah, yang saya makan ini sebagai tambahan stamina saya untuk beribadah. Biasanya beberapa pesantren diajarkan tuh, sebelum makan mari kita doakan semoga yang diberikan oleh ahlul khair sebagai apa? Tambahan stamina untuk beribadah. Yang ketujuh, ketika makan ingat ini kurnia Allah sehingga makannya betul-betul tidak mubazir, layak dikonsumsi. Pastikan lihat makanannya apakah sudah kedaluarsa atau tidak. Perlu teliti itu. Atau boleh nggak dimakan? Oh saya nggak bisa nih asam urat. Nah, berarti pastikan layak atau tidak. Itu namanya toyib. Yang kesembilan, makan sekedarnya sesuai kebutuhan. Nah, kalau untuk yang kesembilan ini saya mohon maaf, saya sering sampai ke jemaah ini. Disinilah cobaan para ustadz. Udah satu aja dikasih 4 ustadznya, makanya ustadznya jadi bengkak semua itu. Saya kalau ditanya kenapa ustadz pada gede, jemaah termasuk kontribusi. Jatah 1 ustadz dikasih 4, ya bengkaklah badannya. Kasih sekedarnya saja, nggak usah berlebih. Setelah ini, cuman saya kalau disampaikan begitu, ustadz doa Pak Ustadz barokah ya sudah diterima kan. Oke, tapi sampai ada yang tersinggung. Habis itu Pak Ustadz kok begitu amat? Ya saya ingin menyampaikan, sampaikan sekedarnya. Kalau memang ada orang kasih, jangan karena untuk Ustadz dikasih sampai 4 porsi kan begitu kan. Jadi kalau Ustadznya ada gede semua ya karena itu saya bilang. tapi saya bilang itu sifatnya apa? Dilihatlah dengan kebutuhannya. Kemudian makan apa yang dihidangkan, tidak meminta lebih. Dahulukan sholat ketimbang makan. Ketika sudah waktu sholat, tidak mengkritik makanan yang dihidangkan, tidak menghembus makan minuman yang masih panas, tunggu sampai dingin supaya tidak ada bakteri. Tidak boleh makan minum berdiri. Ketika minum, menyeruputnya bukan dengan menenggak atau menuangkan secara langsung. Pelan-pelan, tidak langsung seperti minum minuman keras. Minuman dengan bergiliran, mengumpulkan makanan. Selesai makan dianjurkan menjilati jarinya atau sendoknya agar tidak ada yang tersisa sehingga tidak ada keberkahan yang terlewatkan. Tapi ini kalau tidak banyak orang. Yang nomor 18 itu. Nah, kalau sendiri, kalau banyak orang, biasanya caranya saya pernah diajarkan itu etiket itu ya, dipukulkan gini biar jatuh dia. Nah, jangan bawa langsung begitu. Nah, kalau sudah sama temannya biasa boleh. Tapi kalau nggak biasa, apalagi kondangan di hotel, jidat begitu sunnah Rasul katanya. Siapa yang ngajar Ustadz Asnan katanya. Nah, saya ditanyain, itu kalau tidak dengan orang lain yang belum mengenal kita. 19, membaca doa setelah makan dan minum, dan terakhir berdoa setelah selesai membaca doa makan dan minum. Jadi ada yang terlewatkan ini. Biasanya kita kan kalau habis makan, alhamdulillah at'amana, itu ya kita baca ya.
Satu lagi, ya Allah, berikan keberkahan kepada yang memberikan makan ini, dan berikan saya kesempatan untuk bisa seperti orang yang memberi makan ini. Itu doa yang terakhir, itu paling penting. Jadi kalau kita diberi orang, ucapkan terima kasih. Apa doanya? Ya Allah, berikan keberkahan pada orang yang memberi saya, dan berikan saya kesempatan di masa akan datang untuk bisa memberi dan tidak hanya diberi. Ini yang disebut dengan doa optimisme namanya. Jadi kalau kita diberi, doanya apa? Karena biasanya kita doanya apa? Ya Allah, semoga sering saya dikasihkan, begitu. Nah, tambahin, semoga saya juga bisa memberi. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf mengambil sedikit waktunya. Walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.